أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه. Insyaallah ta'ala semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatinya. Saya awali pertemuan kita malam ini dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in mulia radhiyallahu anhu. Beliau sampaikan, Inna Allah ja'ala syahra Ramadan
isti'mar li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan emas untuk makhluknya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi. Mereka para hambanya akan berpacu-pacu di dalamnya dengan ketaatan dalam rangka menuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Fasabaqa qaumun fafazu. Maka ada kaum yang berpacu-pacu, fafazu, maka mereka beruntung, mereka menang. Wa takhallafa akharuna fakhabu. Ada juga yang terlambat, pelan sekali, lalai, tertinggal, sehingga mereka menjadi orang yang merugi. Lalu beliau jadikan fal'ajab minal la'ibid dhahiki fil yaumil ladzi yafuzuhu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Maka suatu hal yang aneh jika ada di antara peserta yang masih tertawa dan tersenyum sementara orang lain sudah membawa kebaikan banyak. Dan orang-orang yang lalai dari amalnya al-mubtilun, mereka yang membatalkan amalan di bulan itu rugi. Maka sebetulnya Ramadan adalah medan untuk berlomba. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau Ramadan sudah datang, maka akan dibuka pintu surga selebar-lebarnya dan akan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan setan-setan akan dibelenggu. Wa nada al-munadi. Lalu ada orang yang memanggil, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai mereka pecinta, pencari kebaikan, aqbil. Inilah saatnya kita untuk menghadap. Ini saatnya kita untuk maju. Ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari keburukan yang kecanduan berbuat dosa, aqsir, sudahlah. Tidak masanya lagi untuk di Ramadan melakukan itu. Dan disebutkan wafihi, disebutkan dan di Ramadan ada sebuah malam khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam ini yang masyhur di kalangan kaum muslimin, dan tidak sedikit mereka yang berpacu-pacu untuk mengejarnya. Itu sebetulnya tidak salah, karena itu keistimewaan yang Allah jadikan untuk bulan ini. Bahkan sepakat para ulama, dari sepanjang tahun tidak ada satupun malam terbaik kecuali malam Lailatul Qadar. Sedangkan hari terbaik adalah hari 10 pertama dari bulan Zulhijjah, sebagaimana dalam hadis. Lalu disebutkan juga di malam yang lain. Kalau malam Lailatul Qadar, insyaallah taala mungkin kita tidak lupa. Karena akan setiap malam dari awal Ramadan biasanya sudah diingatkan oleh penceramah. Tapi ada malam yang kadang terabaikan dari bulan Ramadan, yaitu Lailatul Itqi minan Niran. Malam di mana kita dibebaskan dari adab api neraka. Dan itu setiap malam. Sebagaimana hadis Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah disebutkan bahwa padanya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba dari adab neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Itu setiap malam.
Jemaah yang Allah muliakan, berbeda pendapat ulama kenapa bulan itu dinamakan Ramadan. Kata Ramadan berasal dari 3 huruf. Jika kita kembalikan ke akarnya, huruf Ra, huruf Mim, dan huruf Dhan. Adapun alif dan nun di belakang, maka ini tambahan. Ramadan ditambah dengan alif dan nun, Ramadan. Apa yang dimaksud dengan kata Ramadan? Kata Ramadan dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terbakar. Kalau kita melihat ke sebuah batu, dan batu di perbukitan, khususnya di tempat-tempat yang tropis jarang turun hujan, berubah warna batunya karena terik matahari, maka kita sebutkan istilahnya untuk batu itu Al-Hijaratul Ramda. Al-Hijarah batu, Ar-Ramda yang sudah terbakar hangus oleh terik matahari. Hubungannya dengan puasa Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa. Lalu disebutkan dalam hadis, di ujung hadis yang tadi kita bacakan, man hurimaha faqad hurim. Siapa yang Allah haramkan dia dari kebaikan-kebaikan di bulan itu, maka sungguh orang ini sangat merugi. Tidak ada orang yang lebih merugi lagi daripada orang yang seperti ini. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, raghima anfuh man adraka Ramadan falam yughfar lah. Amatlah merugi seseorang yang mendapati Ramadan, masih Allah hantarkan ke bulan Ramadan, tapi sayang dosanya tidak diampuni. Salah satu sebabnya adalah kita kurang persiapan, sehingga kurang maksimal hasil. Sedangkan kita sudah siap, belum tentu hasilnya seperti yang kita inginkan. Persiapan kita 100%, kadang-kadang hasilnya 80%. Maka bagaimana kalau persiapan orang hanya 50%, kira-kira hasilnya bagaimana? Maka insyaAllah ta'ala yang kita inginkan untuk Ramadan kali ini, bisa hendaknya menjadi Ramadan terbaik selama Ramadan yang telah kita lalui. Bahkan jamaah, saya berani bersumpah bahwa sebagian kita di masjid ini lebih banyak mendapatkan bulan Ramadan, berpuasa padanya, daripada apa yang didapati oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan itu baru Allah wajibkan tahun kedua Hijriah. Dan di bulan yang sama terjadi perang Badr. Berarti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat kurang lebih 9 kali puasa Ramadan seumur hidupnya setelah diwajibkan. Karena beliau meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, sebelum Ramadan yang akan datang tiba. Beliau puasa pada tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 11 beliau tidak dapat Ramadan karena sudah meninggal bulan 3, bulan Rabiul Awal. Sementara Ramadan bulan ke berapa? ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Ula, Jumada Tsani atau Jumada Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti 6 bulan sebelum Ramadan tahun ke-11 datang, beliau telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Berarti hanya 9 kali Nabi kita dapat puasa Ramadan. Saya yakin kita mungkin ada kelipatan 2 dari 9, bahkan kelipatan 3, bahkan mungkin kelipatan 4, kelipatan 5. Yang jadi pertanyaan di sini sebetulnya, alhamdulillah sudah banyak dapat, bukan itu sebetulnya. Yang jadi standar kita di sini adalah apa yang sudah kita lakukan di Ramadan sebelumnya. InsyaAllah ta'ala akan kita sampaikan kepada jamaah beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum nanti Ramadan datang. Syukur-syukur alhamdulillah judul ini telah kita bahas jauh-jauh.
Dan saya yakin sebagian kita memang belum ada lagi persiapan dalam bab ini. Kalau ada, mungkin belum maksimal. Minimal ada 6 persiapan sebelum Ramadan datang. Dengan begitu insyaAllah ta'ala diharapkan persiapan kita matang, dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dijauhkan dari azab api neraka, dapat pula fadilah beribadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Persiapan pertama adalah jamaah yang Allah muliakan, persiapan hati, persiapan jiwa, persiapan batin kita. Apakah sudah siap batin kita ini untuk menghadapi bulan yang suci? Pertanyaannya adalah, laisa mu suci diri awak je bulan yang akan kita hadapi. Karena biasanya kalau tidak serasi agak susah maksimal. Berarti pertanyaan besarnya adalah jamaah yang Allah muliakan, bagaimana kondisi hati kita sekarang? Apakah hati kita memang siap hidup dan aktif, bersih insyaAllah ta'ala tatkala menghadapi bulan yang suci? Apakah hati kita ini memang betul sudah kuat sehingga nanti apapun yang Allah minta dari kita di bulan Ramadan insyaAllah ta'ala siap kita tunaikan? Karena sebetulnya jamaah yang Allah muliakan, lebih dibutuhkan kesiapan hati daripada kesiapan jasmani. Jasmani juga penting dan nanti akan kita sampaikan. Saya pernah tahun 2003 sebelum berangkat ke Mesir, maka kita di karantina di Jakarta kurang lebih 3 bulan. Didatangkan dosen-dosen untuk mengajarkan bahasa Arab, persiapan sebelum kita sampai ke Mesir sana. Maka Ramadan juga kita lakukan di sana. Suatu ketika saya naik angkutan umum, sebutlah Sago dakwah, naik mobil Sago dari Ciputat ke Cilanda di Jakarta Selatan. Subhanallah, di siang hari santai saja beberapa orang khususnya yang di sana ya, supir-supir itu minum seperti biasa, seperti tidak ada sama sekali kemuliaan atau nilai Ramadan. Dan saya kira mungkin beliau saja yang begitu. Turun kita di terminal, ternyata pemandangannya seperti pemandangan biasa, seperti tidak ada apa-apa terjadi di Ramadan, seperti tidak ada perintah untuk berpuasa, seperti tidak ada rasa malu dalam hati. Sewaktu kita di mobil dan pas kita waktu itu di depan duduknya, lalu tatkala kita melihat supir santai saja minum, saya tanya, tidak puasa Pak? Katanya tidak bisa puasa deh. Kok tidak bisa puasa? Karena katanya tidak kuat saya puasa, panas. Badannya itu luar biasa besar. Yang diminumnya, kalau yang diminumnya ketika itu air putih, ya mungkin berarti memang dia kehausan. Yang diminum ketika itu air teh, teh panas. Kalau memang betul contohnya haus, kenapa tidak minum air putih? Apa sebetulnya yang salah dengan orang ini? Apakah badannya tidak kuat? Kita lihat Masya Allah, bahkan ada AC juga di dalam, kalaupun panas-panas ada AC di dalam mobil. Apa yang kurang sebetulnya? Batinnya tidak siap, jiwanya tidak siap, hatinya tidak siap. Karena motor dalam diri kita ini adalah hati. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging yang segumpal itu baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Itulah hati. Dan disebutkan dalam riwayat lain di Musannaf Ibnu Abi Syaibah,
dengan sanad yang sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa al-qalbu malikun, al-qalbu malikun wal a'dha'u junud. Hati itu adalah raja. Adapun anggota-anggota badan selainnya itu hanya ikutan saja, mengikut. Kalau hati lemah, lemah semua. Berarti hati ini yang perlu kita kuatkan dulu, jamaah yang Allah muliakan. Hati ini bisa lemah, bahkan bisa mati. Disebutkan oleh Imam Ibn Muflih rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-quluba tad'uf wa tamrad wa rubbama matat bil ghaflati wal dhunub. Ketahuilah olehmu bahwasanya hati itu bisa melemah, bahkan bisa sakit, bahkan bisa mati. Orangnya masih hidup tapi hatinya mati, seperti bangkai berjalan. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, tidak ubahnya seperti kubur yang dibawa kemana-mana. Beliau sebutkan, wa rubbama matat bil ghaflati wadh dhunub. Bahkan boleh jadi hati itu sudah mati karena lalai dan banyak dosa. Kalau kita masuk ke sebuah tempat yang mungkin baunya tidak sedap, lalu kita menutup hidung atau menahan nafas, berarti alhamdulillah penciuman kita masih normal. Kalau kita masuk ke tempat itu tapi seperti sudah tidak ada yang bermasalah, berarti kita bermasalah. Dan yang paling parah adalah kita sudah menikmati bau-bau itu. Kalau orang melakukan dosa, lalu ada penyesalan di hatinya setelah melakukan dosa itu, berarti hatinya masih normal. Tapi kalau sudah terbiasa seperti tidak ada rasa bersalah, berarti hatinya sedang bermasalah. Dan yang paling masalah adalah ketika hatinya sudah menikmati dosa itu. Ini masalah besar. Disebutkan juga oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan Majmu' Fatawa, kata beliau, al-qalbu innama khuliqa li ajli hubbillahi ta'ala. Hati kita itu Allah ciptakan sebetulnya untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena cinta kita sudah didominasi oleh banyak makhluk di hati, cinta ini, cinta itu, cinta harta, cinta permainan, cinta ini, cinta itu, akhirnya hilang kalimat Allah dari hati. Kalau sudah hilang kalimat itu dari hati atau melemah, maka apapun yang Allah suruh biasa saja. Apapun yang Allah perintahkan, Ramadan mau datang pahala begini, hati tidak respon karena ada masalah di hati. Persiapan kita untuk hati ini berarti mesti banyak-banyak istighfar. Mesti banyak-banyak kita sepuh dengan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah, Rabbi ghfirli wa tub alaih, Rabbi ghfirli wa tub alaih, Rabbi ghfirli wa tub alaih. Tolong diperhatikan ini dulu. Tidak mungkin mendapatkan bulan yang suci, keutamaannya, pahalanya, ibadahnya maksimal di dalamnya, kecuali juga dengan membawa hati yang suci. Kita sucikan hati. Jamaah yang Allah muliakan, persiapan setelahnya adalah selain persiapan hati, yaitu persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Persiapan ilmu berarti berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Apa kelebihan bulan Ramadan? Kemudian juga apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Oh, puasa. Setiap ibadah punya rukun, punya syarat. Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa pula hal-hal yang disunnahkan padanya? Apa pula hal-hal yang dimakruhkan padanya? Apa pula hal-hal yang haram dilakukan padanya? Apa pula hal yang akan membatalkannya? Kalau kita ingin maksimal,
Harus ada persiapan ini. Barangkali kita mundurkan zaman sesaat, coba ingat dahulu ketika proses kita menikah. Itu persiapan luar biasa. Bahkan sebelum jatuh hari itu kita sudah menabung. Bagi orang tua yang anaknya akan menikah, sudah daftar untuk arisan. Kalau bisa pas menerima nanti sesaat sebelum anak nikah. Karena banyak modal. Belum lagi nanti kalau ada istilah, kalau kita di Kota Nanampe ada aduk-aduk sapariwa. Belum lagi nanti ada aduk-aduk yang lain. Belum nanti lagi persiapan mungkin untuk apa katanya, persiapan untuk ini, persiapan untuk itu. Kemudian nanti ada pula alik kampung, ada pula nanti alik undangan dan segala macam, dan itu tidak sedikit. Bahkan untuk itu tidak sedikit orang mau berutang. Tersenyum ketika menikah, besoknya itu sudah pusing memikirkan di mana akan mencari duit untuk menutup utang. Persiapan luar biasa, ingin maksimal, ingin supaya hadirin terhibur, meskipun akan menghabiskan uang sia-sia dengan menyewa organ tunggal, penyanyi berbaju ini, berbaju itu, supaya orang senang. Kita siapkan itu semua untuk dunia kita. Entah apa akibatnya untuk akhirat. Yang jelas banyak maksiatnya. Nah, sekarang kita akan menghadapi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Bahkan boleh jadi jamaah yang Allah muliakan, Ramadan tahun yang akan datang di salah satu malamnya, nama kita tercatat sebagai hamba Allah yang tidak akan singgah ke neraka. Sekarang mungkin belum terasa, tapi nanti tatkala kaki kita sudah berada di sirat yang sifatnya, ciri-cirinya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, berjalan dalam kondisi seperti itu jauh, lampu tidak ada. Kalaupun ada lampu, itu dari amal kita sendiri. Sehingga ada orang mukmin tatkala menyeberangi sirat, redup-redup cahayanya, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, tolong sempurnakan bagi kami cahaya kami sampai juga kami ke sana hendaknya. Tapi ada yang nyangkut-nyangkut, ada yang berdarah-darah karena ada duri di samping-sampingnya, ada yang tergelincir, berarti terpaksa singgah dulu ke neraka. Kita akan belum paham betapa dahsyatnya hal itu nanti, kecuali nanti ketika itu sudah kita alami. Tapi sebetulnya bisa antisipasi. Antisipasinya adalah ini amalan kita. Kalau orang tak nampak, tak berubah sama sekali dia di bulan Ramadan dan sudah Allah pilihkan bulan yang baik, saya mau tanya, bulan apa lagi kita akan berubah? Saya sering sampaikan kepada jamaah yang ikut dengan kita pergi umrah ke, atau tatkala saya tinggal di Mekah bertemu dengan jemaah haji, saya sampaikan, ibu bapak, dari sekian banyak orang yang sehat, banyak orang yang lebih sehat daripada kita, tapi Allah panggil kita ke sini. Dari sekian banyak orang yang kaya, banyak mereka yang tidak Allah panggil sebagai tamunya ke tanah suci, tapi kita yang dipanggil. Dari sekian banyak orang yang Masya Allah ibadahnya lebih khusyuk, doanya lebih banyak, tahajudnya lebih aktif dari kita, tapi tak Allah pilih untuk menjadi tamunya. Kita yang Allah hantarkan ke tanah suci. Lalu saya sampaikan, kalau kita tidak akan suci setelah kita datang ke tanah suci, ke tanah mana lagi kita akan datang? Ke tanah sirah, tempat kita nanti akan dikuburkan. Berarti jika Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang paling mulia dan paling banyak pahalanya untuk ibadah, lalu kita biasa-biasa saja, maka saya harapkan kita sepertinya harus membawa badan kita ke dokter hati. Ada masalah berarti. Ilmu untuk Ramadan bisa diambil dengan membaca, bisa dicari dengan bertanya, bisa dicari juga dengan mendengar ceramah. Coba jadikan Ramadan kali ini jemaah beda dengan yang sebelumnya. Minimal kita baca satu buku meskipun kecil tentang Ramadan. Nanti insyaAllah saya akan kirimkan satu buku. Ada yang 60-an halaman, ada yang 100-an halaman. Mudah-mudahan dengan begitu jemaah bisa untuk membacanya dari awal sampai akhir.
Belum tentu ketika kita membaca itu langsung paham, belum tentu. Bisa jadi akan diulang-ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan masih banyak dari perkara Ramadan yang perlu kita tanyakan. Bagaimana kalau ternyata seseorang melakukan sahur, ternyata azan sudah berkumandang, sementara masih ada makanan di mulutnya atau masih ada nasi yang akan dia suapkan ke mulutnya. Apa yang akan dia lakukan? Ini kan butuh ilmu. Bagaimana pula nanti contohnya ketika ibu-ibu tidak bisa puasa karena tamunya datang. Apa yang akan dilakukan? Apakah membayar fidyah atau mengqadha saja nanti ketika sudah lapang? Bagaimana pula nanti dengan ibu yang menyusui? Bagaimana pula nanti dengan mereka yang melahirkan? Ini kan butuh fiqih. Bagaimana pula nanti sunnahnya kita ketika sahur, apa yang akan kita lakukan? Ketika berbuka, apa yang akan kita lakukan? Wallahi jamaah, banyak sekali dalam bab ini. Apa rukun-rukun dalam puasa? Apa syarat-syarat puasa? Syarat wajib, syarat sah. Ini minimal kita ketahui. Dan insyaAllah ta'ala akan saya sebutkan beberapa amal-amal yang mudah-mudahan mendukung kita nanti untuk sukses di Ramadan kali ini. Berarti banyak hal. Kalau ragu nanti silakan tanyakan, insyaAllah ta'ala di sesi tanya jawab kita tanya. Apa saja yang mungkin kita ragui dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Alhamdulillah ini Ramadan ke-5 untuk kami setelah Corona di tempat kita ini. Maka sudah banyak ceramah sebelumnya tentang Ramadan. Sudah kita bahas hadis-hadis puasa dari Bulughul Maram. Sudah kita bahas pula hadis-hadis puasa dari Fiqh Muyassar. Sudah kita bahas tahun kemarin hadis-hadis puasa dari kitab Sunan Ibnu Majah. Dan juga ada di kitab-kitab yang lain. Dan tidak sedikit tanya jawab tentang puasa. Itu di Paliko TV nanti bisa dilihat. Dan banyak lagi ustaz yang lain. Maka harapan kita adalah mohon siapkan buku. Kalau tidak ada beli. Tapi PDF-nya banyak, nanti dikirim. Mohon siapkan pertanyaan yang kita ragu. Ya. Ini bukti kalau memang kita ingin siap dari sisi ilmu. Kita khawatir nanti tidak berilmu, maka pahala yang kita dapatkan tatkala beramal itu jauh berkurang daripada orang yang berilmu. Bahkan boleh jadi terlalu semangat tapi tanpa ilmu, ternyata malah jatuh kepada perkara bid'ah. Baik. Ini masalah ilmu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian juga ada persiapan, yaitu persiapan harta. Persiapan harta. Mohon maaf kalau malam ini harus kita sisihkan di rekening kita atau di rumah kita kalau memang ingin maksimal untuk besok ini Ramadan. Untuk apa Ustaz? Untuk beli perbukaan Ustaz, itu tak perlu disiapkan, pasti akan keluar juga. Bahkan sebagian kita kalau sudah asar itu pusing untuk tawaf ke pasar pembukuan. Tak dapat di sini pindah sana, tak dapat di sini pindah sana. Nanti sudah penuh makanan dengan seakan akan dimakan semua. Tapi bismillah, minum air, tidak nafsu lagi untuk menghabiskannya. Yang saya maksud bukan itu. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam paling pemurah, paling dermawan. Tapi beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Berarti harus ada di rekening kita atau mungkin gaji bulan besok yang disisihkan untuk sedekah. Begitu juga dengan kita mempuasakan kita memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Ada sebuah ungkapan dan itu Masya Allah menarik. Disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau sampaikan begini, Man fattara sa'iman falahu ajru sa'im. Siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa orang itu. Lalu beliau sambung, ini sebetulnya hadis Nabi. Kata beliau, Fashtahid an tasuma Ramadana sittina yawma. Maka bersungguh-sungguhlah engkau puasa Ramadan kali ini 60 hari.
Betulkah ada Ramadan 60 hari? Tak ada Ramadan 60 hari. Ramadan itu kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, 29. Begitu terus. Dan puasa Nabi yang 9 kali Ramadan, yang lebih banyak adalah 29 hari. Tapi itu nanti melihat kepada Ru'yatul Hilal. Kita tunggu pengumuman pemerintah nampak atau tidak. Lalu habisnya nanti juga menunggu apakah Syawal sudah datang atau tidak. 29 atau 30. Kenapa beliau mengatakan sittina yauma? Kenapa dibilang 60 hari? Beliau bermaksud adalah minimal setiap hari kita cari satu orang untuk kita titipkan perbukaan kepadanya. Dengan begitu kita sudah seperti berpuasa 60 hari. Bagaimana kalau ternyata makanan itu kita berikan ke satu pondok pesantren? Meskipun itu hanya mungkin satu bungkus kurma, masing-masing mereka makan satu, masing-masing mereka makan dua, masing-masing mereka makan tiga, maka boleh jadi kita untuk 30 hari Ramadan seperti 300 hari, bahkan boleh jadi 3000 hari. Bagaimana kalau itu 3 hari, 4 hari, 1 pekan, 1 bulan? Bahkan subhanallah, ada dahulu salah seorang jemaah itu berkecil hati kepada kita karena sudah didahului oleh jemaah lain memberikan perbukaan kepada santri di pondok kita. Tak bisa lagi Ustaz, gimana tuh Ustaz? Saya sudah dari awal siapkan. Merasa sedih dia ketika dikalahkan orang. Meskipun hanya dengan 1 butir kurma. Beberapa kali di Mesir kita melakukan safar di bulan Ramadan. Lalu naik angkutan umum dari Kairo sampai ke Mediat Samanut kurang lebih sekitar 3 jam. Kalau kita berangkat sore kadang-kadang macet, itu kita berbukanya di dalam mobil. Beberapa pengalaman yang kita dapati ketika waktu berbuka sudah masuk, lalu kita melewati orang yang sedang menjual buah-buahan. Yang biasa kalau kita ke sana tidak mungkin dapatkan buahan kecuali dengan uang. Suatu ketika kita lewat, azan sudah berkumandang azan maghrib. Kita lewat pas di depan orang menjual buah-buahan. Maka subhanallah, beliau berikan buah-buahan yang beliau jual itu kepada orang yang ada di dalam mobil. Bukan 1, 2, kotaknya yang beliau ambil. Lalu kita menikmati buah itu di dalam, Masya Allah. Ini kenapa? Karena dia paham apa yang akan dia dapatkan. Saya tinggal di Mekah 5,5 tahun. Tinggal kurang lebih 7 kilo dari Masjidil Haram. Dan di depan rumah kita itu ada masjid. Setiap Ramadan ada satu orang yang tidak boleh didahului oleh yang lain. Pokoknya dia sudah jamin untuk perbukaan di masjid ini saya yang tanggung selama 1 bulan. Memang yang berbuka di sana lebih banyak adalah orang-orang yang datang dari luar negeri seperti India, Pakistan, Indonesia dan yang lain. Dan setiap hari tidak kurang dari 400 orang yang berbuka di sana. Di Jami' Ar-Raji Aisyah di Aziziyah, di sana tidak kurang sekitar 500 orang, 1000 orang yang berbuka. Itu berapa kira-kira pahala yang dia dapatkan? Berarti untuk ini bukankah kita butuh persiapan? Persiapan harta. Andai contohnya begini, saya akan memberikan 1 bungkus nasi untuk 1 hari, untuk 1 orang. Oke. Berarti kurang lebih ada sekitar, anggaplah ampera. 12.000 kalau masih ada. Berarti 12.000 kali 30. Berapa duitnya? 360. Ya. Anggaplah 500.000. Wallahi 500.000 itu sangat tidak banyak, sangat sedikit untuk mendapatkan pahala. Nanti kalau sudah masuk bulan Syawal, jarang orang puasa lagi. Meskipun ada sunnah puasa sita Syawal, tapi jarang orang puasa lagi. Kita mau cari, tidak ada orang. Berarti jamaah kita butuh harta. Termasuk juga untuk bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan. Persiapan selanjutnya, yang keempat, persiapan kesehatan. Karena ibadah Ramadan juga butuh kepada fisik yang kuat. Barangkali sebagian kita dulu-dulu
ketika masih SD, TK, belajar puasa, ya, itu karena sudah tidak tahan lagi, sudah lemah, anak-anak TPA, lalu ketika akan sholat, itu disuruh berwudu. Pas berkumur-kumur, masuknya banyak, keluarnya sedikit. Tadi rasanya banyak yang masuk, pas keluar sedikit saja lagi menetes-netes. Karena terasa memang, karena kita haus, kita lemah. Berarti butuh persiapan kesehatan. Tidak ada salahnya nanti tatkala kita sebelum Ramadan, apalagi bagi kita yang mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang akan mengganggu ibadah, maka silakan konsultasi. Saya mau puasa. Atau kita dalam kondisi yang mungkin sebagian kita lemah, atau sebagian mungkin ibu-ibu mungkin hamil begitu, mungkinkah saya puasa? Saya mau puasa. Saya tidak mau qadanya, nanti mungkin akan lebih susah. Gangguannya luar biasa, rayuannya banyak. Saya ingin puasa. Tidak ada masalah, nanti programkan kesehatan ini dengan mendatangi dokter atau orang-orang yang berkompeten dalam bab ini. Yang ke-5 yaitu persiapan doa. Tadi kita baca 4 ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186. Sebetulnya masih ada satu lagi, 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat 186 antara 185 dan 187. Padahal tidak khusus tentang puasa. Bunyinya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada yang bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, maksudnya Tuhan, tentang Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Dan ayat ini di sela-sela ayat puasa. Disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Da'watul musafir, orang yang sedang safar dia berdoa. Kemudian da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Dan Nabi masukkan salah satunya adalah da'watus shaim, yaitu doa dari orang yang sedang berpuasa. Disebutkan di riwayat lain, inda fitrihi, sesaat sebelum dia berbuka. Ini luar biasa. Sekarang apa doa yang sudah kita hafal selain Rabbana atina fid dunya hasanah? Kita ingin memohon kepada Allah Ta'ala supaya hati kita istiqamah dalam hidayah ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Sudah hafal? Doa mendaftarkan diri sebagai penghuni surga setiap hari 2 kali, yaitu doa sayyidul istighfar. Tidak ada kalimat istighfar yang lebih baik daripada kalimat ini. Hadisnya di Sahih Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kita meminta ampun di bulan Ramadan. Sudah hafal doa ini? Udah hafal, Bu? Alhamdulillah. Kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga agama kita ini, cara kita mengamalkan agama Allah perbaiki. Dunia kita Allah perbaiki, akhirat kita Allah perbaiki, kehidupan kita Allah perbaiki, dan pun nanti kalau mati itu menjadi penghapus dosa atau berhentinya kita bermaksiat. Disebutkan dalam hadis di Sahih Muslim, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarr. Sudah hafal ni? Siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala, memohon dimasukkan ke syurga 3 kali, maka syurga akan mengatakan, ya Allah, masukkanlah dia ke syurga. Siapa yang berlindung kepada Allah 3 kali, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Sudah hafal doanya?
Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah. 3 kali, insyaallah taala surga pun akan memohon untuk kita agar kita masuk kepadanya. Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Neraka pun memohon kepada Allah, ya Allah, hindarkan dia, selamatkan dia, jaga dia, lindungi dia dari azab api neraka. Kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar keluarga kita, anak kita, keturunan kita, pasangan kita menjadi orang-orang yang bisa menyejukkan hati dan mata kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa ini ada saya kumpulkan dalam buku 175 doa mustajab. Doa dari Quran, doa dari sunnah Nabi, doa yang sifatnya ampunan, doa meminta, doa berlindung, dan doa yang bervariasi. Dan banyak aplikasi doa pun ada di Play Store. Tinggal tulis saja doa-doa pilihan dari Nabi, dan itu banyak. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, apakah Ibunda Aisyah tak bisa berdoa dengan bahasa Arab? Beliau ulama, istri Nabi. Tapi beliau tanya begini, wahai Rasulullah, bagaimana kalau nanti Allah takdirkan aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca padanya? Kemungkinannya 21, malam 21, atau 23, atau 25, atau 27, atau 29. Lalu Nabi ajarkan kepadanya, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afu, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini doa di malam-malam yang disangka malam Lailatul Qadar. Berarti kan banyak apa kita lagi. Baik, silakan datang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'in. InsyaAllah ta'ala, setelah kita sampaikan atau sempurnakan materi ini, silakan kalau ada pertanyaan tertulis atau langsung ahlan wa sahlan. Persiapan terakhir insyaAllah ta'ala yaitu persiapan program. Persiapan program. Apa yang akan kita lakukan? Saya akan sebutkan 40 program, tapi cepat saja karena tidak mungkin kita bahas satu-satu. Tapi jadikan hari kita seperti ini sampai selesai Ramadan. Bahkan kalau bisa berbias untuk bulan-bulan setelah Ramadan. Kita mulai dengan kita bangun di malam hari. Anggap contohnya bangun, dan insyaAllah di bulan Ramadan jauh lebih mudah bangun. Bahkan ibu-ibu mungkin jam 3, jam 2 sudah bangun untuk masak. Lakukan solat tahajud. 2 dan tutup dengan solat witir. Kalau tadi sudah witir di masjid, berarti cukup melakukan 8 saja lagi. 2. Kemudian lanjutkan dengan berdoa sebelum sahur. Berarti kurang lebih jam 4, setengah 5 sebelum kita sahur, banyak-banyak berdoa. Yang ketiga, istighfar sebelum sahur. Banyak-banyak mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, atau doa tadi Allahumma anta rabbi. Yang keempat, tilawah sebelum subuh. Jadi sebelum, kalau sudah mungkin sahur kita, atau sebelum kita sahur kita baca. Targetkan dari Ramadan kali ini kita bisa khatam meskipun hanya sekali. Kemudian yang kelima, sahur. Yang keenam, mengakhirkan sahur. Sedapat mungkin sahur kita dekat-dekat dengan waktu subuh. Sedapat mungkin. Dan jangan hanya mencukupkan pulang salat tarawih lalu langsung makan niat untuk sahur. InsyaAllah ta'ala dapat pahala sahur, tapi tidak dapat pahala mengakhirkan sahur. Kemudian setelahnya kita melakukan salat sunat fajar 2 rakaat sebelum salat subuh. Kalau kita masuk ke masjid berarti boleh kita pisahkan. Alhamdulillah masih ada waktu, berarti salat tahiyatul masjid 2 rakaat, setelahnya salat sunat fajar. Boleh untuk dipisah. Kalau waktu tinggal sedikit, tinggal 4 menit, tidak mungkin mengejar 4 rakaat, 2-2, maka boleh digabungkan niatnya. Niat pertama salat sunat fajar, dan niat kedua salat tahiyatul masjid yang hanya dilakukan 2 rakaat. Ini boleh dipoligami niatnya. Dan nanti kalau ragu bisa ditanya. Kemudian juga melakukan subuh berjamaah. Yang ke-9, tilawah setelah subuh. Kalau bisa jangan pulang langsung setelah subuh. Jika ada ceramah ini dengarkan. Kemudian tilawah, memperbanyak bacaan Quran. 10 di masjid hingga syuruk. 11 zikir pagi. 12 salat isyraq. Lakukan salat awal salat duha, setelah waktu syuruk tunggu kurang lebih 10 menit, lakukan 2 rakaat. InsyaAllah ta'ala sebagaimana dalam hadis, dan mudah-mudahan itu memang nyata sebagaimana dalam hadis, mendapatkan pahala haji umrah sempurna. Kemudian nanti di waktu-waktu sekitar jam 10, jam 11 tunaikan salat duha. Lakukan
2 rakaat atau 4 rakaat, dan boleh dilakukan 8 rakaat, 2 2 2 2. Kemudian tidurlah sesaat sebelum zuhur yang disebut dengan qailulah. Jika diniatkan untuk ibadah supaya nanti tak ngantuk kita pas di malam hari tarawih, maka ini juga ibadah, tidur kita ibadah. Setelahnya kita yang nomor 15 melakukan solat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 lalu 2 rakaat. Setelahnya zuhur berjamaah, setelahnya solat ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian sambung tilawah. Kalau rasanya mungkin sudah 15 menit, setengah jam, terkejar kita contohnya membaca sekian. Lalu setelahnya persiapan untuk solat asar. Lakukan setelah azan solat sunnah qabliyah asar, meskipun tidak rawatib muakkadah, tapi dianjurkan dilakukan 4 rakaat, 2 tambah 2, 2 salam lalu 2 salam. Kalau jarak antara azan dengan iqamah 10 menit, insya-Allah taala cukup 4 rakaat. Kemudian solat asar berjamaah, zikir petang. Setelah zikir petang tambah tilawah lagi. Setelah tilawah berdoa, bersiap-siap untuk berbuka, berdoa sebelum berbuka. Sedapat mungkin jangan sibukkan diri tawaf sana sini mencari perbukaan. Kalau memang dibutuhkan, beli yang kita butuhkan pulang. Sehingga nanti maksimal pula kita berdoa sebelum berbuka. 24 menyegerakan berbuka. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cara berbuka yang baik, kalau kita ada kurma, maka diambil kurma. Kalau ada kurma muda, lebih baik, namanya rutab. Kalau ada kurma muda, lebih baik. Kalau tidak ada, maka silakan kurma yang biasa dijual-jual yang warna coklat itu. Ambil 3, kita baca bismillah. Setelahnya kita minum dan lakukan dulu solat qabliyah sebelum maghrib. Setelah azan, solat 2 rakaat. Kemudian setelahnya kita solat maghrib berjamaah, lalu 2 rakaat setelah maghrib. Setelah itu silakan berbuka. Disarankan untuk berbuka jangan kita terlalu banyak makan, karena biasanya kalau sudah lapang yang penuh yang di sini, sempit yang di sini. Yang salah nanti imam. Awak letakkan tu imam panjang-panjang juga, padahal memang kita yang tidak siap. Imam sini salah. Atau ceramah panjang, ceramah awak latih. Kemudian jemaah setelahnya kita siap-siap insyaallah taala untuk pergi ke masjid. Salat sunnah qabliyah isya 2 rakaat. Salat isya berjamaah. Lalu 2 rakaat setelah isya. Lalu setelahnya salat tarawih, ikuti. Dan salat tarawih terbaik dilakukan dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dilakukan 2 langsung sambung dengan 2, tapi agak panjang sedikit. Lalu istirahat sejenak, ditambah dengan 2 lagi, lalu 2, lalu istirahat sejenak, ditambah dengan salat witir 2 tambah 1 atau langsung 3 boleh. Kalaupun dilakukan 4 lalu 4 lalu 3, maka salatnya sah menurut kebanyakan ulama, tapi tidak lebih afdal. Yang lebih afdal adalah 2 2 2 2 2 1 atau 2 2 2 2 3. 1 kali salam untuk witir ini dilakukan. Setelah kita melakukan salat tarawih penuh, usahakan jangan pulang sebelum jemaah bubar, apalagi imam. Karena disebutkan dalam hadis, siapa yang melakukan salat yang tarawih ini qiyamul lail dan dia tidak pergi, tidak bubar kecuali setelah imam bubar, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan salat malam sepanjang malam. Setelahnya kita pulang, kalau bisa sebelum tidur tambah tilawah kita sedikit. Kemudian jaga adab-adab sebelum tidur. Ini dari bangun sampai tidur. Apalagi amalan lain, banyak sedekah, membukakan orang yang berpuasa, membantu sesama, menghadiri majlis ilmu, membaca buku agama, banyak salawat kepada Nabi, dan kalau bisa nomor 41,
i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Ini mungkin tak bisa kita jelaskan detail-detail karena materi kita banyak. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan masalah ini atau masalah yang lain, ahlan wa sahlan. Silakan ditanyakan, ditulis atau contohnya ditanyakan langsung. Fadhal, silakan. Fadhal, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Di Jumat kita Ustaz menjelang Ramadan, setiap sore adakan jamuan katanya untuk membersihkan hati. Apa memang ada hubungan dengan membersihkan hati Ustaz? Baik. Ada tradisi di kita, yaitu seperti mendoa sebelum Ramadan, begitulah kalau bahasanya. Jamaah yang Allah muliakan, sebetulnya hati ini harus dibersihkan setiap saat. Jangan lupa cakap aja orang nanti setelah tunggu Ramadan, besok kita maaf-maafan. Bagaimana kalau kita mati sebelum Ramadan datang? Sebetulnya masalah jamuan, menjamu orang ke rumah untuk makan, ini juga perkara yang dianjurkan. Disebutkan dalam hadis, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Tapi mengkhususkan ibadah tertentu seakan-akan memang sunnah, bagian dari sunnah Nabi sebelum Ramadan, maka ini butuh dalil. Contoh begini, sunnah bermaaf-maafan kalau sebelum kita puasa Ramadan, dengan meyakini beberapa hadis, bagi anak yang tidak minta maaf kepada orang tuanya, puasa tidak diterima. Bagi istri tidak minta maaf kepada suaminya atau sebaliknya, tidak diterima. Kepada tetangga tidak diterima. Kita tidak menyalahkan perkara bermaaf-maafan. Kalau memang bertemu dengan mereka, nyo pulang dari rantau, bertemu dengan kita sebelum Ramadan, lalu itu kesempatannya, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah sengaja mengkhususkan maaf-maaf itu sebelum Ramadan. Membersihkan hati kapanpun dianjurkan. Maka kita khawatir beberapa ibadah yang kita niatkan khusus sesaat sebelum Ramadan, bagian dari perkara yang diada-adakan, termasuk perkara balimau. Nyo ingin mensucikan diri, pai ke batang tabi, pai ke harau, pai ke buluh kasok, lalu mandi di sana dengan niat besok awak akan ke puasa, tapi bercampur laki-laki je padusi. Itu ndak balimau namanya dah ibu, itu balunau namanya tu. Kita akui atau tidak, dosanya banyak. Ndak Ustaz, awak nak dupai pergi ke mana Ustaz? Awak hanya pergi, awak di rumah saja Ustaz. Kita siapkan air, lalu dikasih jeruk nipis dan segala macam untuk bersih-bersih. Maka perlu kita camkan, apakah memang ada dilakukan sunnah seperti ini oleh Nabi sesaat sebelum kita masuk puasa Ramadan? Coba nanti kita baca di kitab-kitab fiqih. Dianjurkan mandi kalau pergi salat Jumat. Dianjurkan mandi kalau kita akan pergi salat Id. Dianjurkan kita mandi sebelum kita tawaf. Dianjurkan mandi bagi mereka yang memandikan mayat. Dianjurkan mandi, bahkan wajib menurut sebagian ulama minimal 1 kali dalam 1 pekan. Pokok sekali saya mandi dalam sepekan itu sudah tertunaikan yang wajib. Ya. Sekarang apakah ada mandi khusus untuk menyambut bulan Ramadan? Ternyata tidak ada. Maka yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang kita lakukan ini kita harapkan bagian dari kebaikan, tapi ternyata dia bukan bagian dari itu. Saran kita jamaah yang Allah muliakan, jangan tunggu bulan Ramadan kalau kita akan bermaaf-maafan. Memang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala diangkat kepadanya amal setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Maka Allah ampuni semua hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya
Hamba yang tidak lakukan dosa syirik, insya-Allah taala setiap hari Senin, setiap hari Kamis ada ampunan dari Allah taala. Illa kecuali rajulan bainahu wa baina akhihi syahna. Ada seseorang yang memang, ada seseorang yang masih ada dendam kesumat dengan saudaranya. Lalu Allah mengatakan kepada malaikatnya, tangguhkan ampunan bagi yang berdua ni sampai keduanya berbaikan. Berarti ukurannya itu Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, bukan puasa ke puasa. Ini kita pahami dengan baik. Dan terkadang dalam suasana seperti bermaaf-maafan, terkadang ada pula hal yang dilanggar. Apa itu? Yaitu bersalaman yang tidak mahram. Dan kadang-kadang salamannya seremonial. Ada orang-orang yang salam dengan kita, ya orang salam ya kita jawab. Tapi kadang salam, inilah dia jawabin tangan. Berarti lebih kepada seremonial kalau demikian. Kita sampaikan jemaah, dalam syariat kita itu ada mahram. Tak boleh kita sentuh yang lawan jenis kita kecuali yang mahram. Ada 7 karena keturunan, ada 7 karena sepersusuan, dan ada 4 karena pernikahan. Ibu kita boleh, anak kita, cucu kita boleh, ibu, nenek, kemudian anak, cucu ke bawah, saudari ini masuk saudari kandung, seayah, seibu. Ini bagi laki-laki, berarti saudara. Kemudian bibi, saudari ayah, bibi, saudari ibu. Kemudian anak dari saudara dan saudari kita, anak saudari atau anak saudara. Ya, kemanakan tipunya dewa. Ini yang 7 ini disebut dengan mahram karena keturunan. Ini tidak ada masalah. Mahram karena persusuan. Seorang anak menyusu kepada seorang ibu, mungkin karena ibu kandungnya sakit, maka disusukan oleh yang lain 5 kali puas sehingga dianggap ibunya sendiri. Maka posisi kita sama dengan anak kandungnya. Yang menyusukan kita sama dengan ibu kandung kita. Anaknya berarti saudara kita. Suaminya berarti ayah kita. Sama, berarti ini sama berlaku yang tadi 7. Kemudian ada 4 karena pernikahan. Mertua, menantu, anak tiri yang sudah digauli ibunya, kemudian istri ayah. Ini dianggap dia mahram yang boleh kita bersentuhan dalam bab ini. Bagaimana Ustaz kalau nikah antara janda dengan duda? Janda punya anak, duda punya anak. Anaknya yang duda dan janda tidak mahram. Meskipun ayah dan ibunya itu menikah. Ya. Maka dalam bab ini kita pastikan tidak melakukan sesuatu kecuali ada dalilnya. Sebetulnya memberi makan tidak ada masalah. Tapi mengkhususkannya seakan-akan itu bagian dari persiapan Ramadan, saya rasa hal ini perlu dikaji lagi. Ya, wallahu a'lam. Yang lain, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Malam Lailatul Qadar ini malam yang disepakati oleh para ulama ada di salah satu malam di bulan Ramadan. Kemudian disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha fil ashril awakhir. Dapatkanlah ya di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Berarti ada kemungkinan kalau dia juga ada di malam genap 22 sampai nanti 30. Ada kemungkinan. Tapi disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan layali witr. Cari dia di malam-malam witir. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau dia ada di malam genap. Apalagi kalau ada perbedaan ru'yatul hilal antara daerah dengan daerah. Seperti contohnya ada orang yang lebih duluan memulai puasa, berarti genap dia, ganjil kita, genap dia. Ya. Dengan begitu tidak usah begini, malam 21 dia datang, malam 22 tempoh dulu, malam 23 baru tiba balik. Jangan. Saya sudah sampaikan ada fadilah setiap malam yang tadi.
yaitu malam kita dibebaskan dari adab api neraka setiap malam. Berarti orang yang insyaallah taala setiap malam tarawih dari 1 sampai 30 tidak berhenti untuk tarawih, berarti sudah pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang di bulan Ramadan tidak pernah absen dia untuk beribadah di malam itu, mungkin tarawih, mungkin dia baca Quran, terus tiap malam dan pasti dia dapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Alasannya adalah karena Allah simpan satu malam untuk malam Lailatul Qadar. Tapi kata ulama, boleh jadi dia berpindah-pindah, tatanaqal dari tahun ke tahun. Dan tidak harus ditandai begini, malam Lailatul Qadar awak ka bau dua, menunduk batang pisang, menunduk contohnya batang ubi. Tidak harus demikian. Yang penting kita tatkala beribadah ada di malam itu. Maka insyaallah taala satu rakaat yang kita lakukan di malam itu lebih baik daripada 1000 rakaat di malam yang lain. Kita tidak bisa menebak-nebak. Maksudnya kita tidak bisa memastikan. Paling mungkin melihat tanda. Salah satu tandanya besok ni malamnya, besoknya didapati kalau matahari itu tidak terik. Cuma bagaimana kalau ternyata Ramadan di daerah yang hujan tiap hari? Itu tidak bisa kita lihat. Maka tidak usah kita pusing dengan masalah itu. Malam Qadar atau tidak ya? Yang penting jangan absen, apalagi di 10 terakhir. Karena juga ada sabda Nabi. Disebutkan juga di riwayat lain malam 27. Disebutkan di riwayat lain malam 25. Disebutkan juga di yang lain malam 23. Disebutkan di Sahih Muslim hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya kemungkinan malam 21. Karena Nabi kan 9 kali puasa yang Ramadan, maka dia bisa berpindah-pindah. Maka pesan kita kepada jamaah, jangan hanya menunggu untuk malam witir saja. Sebagaimana Bapak tadi, lakukan saja semuanya. InsyaAllah ta'ala kita dapatkan. Tidak harus muncul keramat tertentu. Artinya setelah dapat malam Lailatul Qadar langsung kita jadi wali Allah. Belum tentu lagi. Tapi yang penting jangan kosong beribadah di malam itu. Iya. Jangan seperti sebagian jamaah di Mesir sana, ada sebagian jamaah. Saya 10 tahun jadi imam tarawih di sana. Maka di salah satu malam, di malam 27 itu masya Allah masjid penuh. Bahkan yang tidak biasa dipakai jadi tempat solat jadi tempat solat. Jalan sudah dipakai. Kemudian juga masjid 3 tingkat. Kita keluar dari ruang imam, karena ruang imamnya di belakang. Untuk maju ke depan susahnya minta ampun, orang ramai sangat. Lalu kita imam malam 28, tinggal 3 saf lagi. Yang tadi masjid penuh 3 tingkat, sekarang tinggal 3 saf. Karena anggapan bahwa seakan-akan Ramadan hanya 20, malam 27 saja. Ini tidak benar. Ya. Maka saran kita tetap dicari di malam yang lain. Nah. Terakhir, kalau ada pertanyaan, bismillah. Oh di WA, baik. WA kita atau WA Paliko? Sepertinya belum dikirim oleh ini. Baik. Belum masuk. Tapi silakan. Atau jam berapa sekarang? Tapi insyaallah taala saya pendekkan saja. Mohon dijelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan dibandingkan dengan orang yang mati syahid. Ada hadis di Sunan Ibnu Majah, ada hadis di Musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bahwa beliau dahulu punya kawan 2 orang. Rajulani min Bali.
Dua orang berasal dari suku Bali atau daerah Bali, tapi Balinya Bali Arab, bukan Bali kita. Lalu disebutkan kalau salah satu dari mereka, sebutlah A, salah satu dari mereka itu sangat giat beribadah, rajin Masya Allah, pun ketika matinya mati syahid. Yang B itu juga giat beribadah, cuma tidak seperti A. A lebih hebat, A lebih kuat, A lebih giat. Dan B ini juga matinya mati biasa, seperti kaum muslimin yang ditalqin ketika sakaratul maut. Yang B ini meninggal atau mati 1 tahun setelah kawannya A. Kalau kualitas ibadah kita lihat, A lebih unggul daripada B. Karena dua hal. Yang pertama, ibadahnya lebih giat. Yang kedua, matinya mati syahid. B, ibadahnya juga giat, tapi tidak sekuat yang pertama, matinya biasa. Hanya saja yang B ini matinya 1 tahun setelah A. Lalu Talhah bin Ubaidillah bermimpi, dan beliau melihat dalam mimpinya bahwa beliau sedang berada di surga atau di luar pintu surga. Lalu keluarlah penjaga pintu surga dan mereka sedang bertiga, ini dalam mimpi. Dan nanti saya akan jelaskan apakah mimpi jadi dalil atau tidak. Keluarlah penjaga pintu surga lalu menjemput salah satu dari mereka yang bertiga, Talhah bin Ubaidillah dan dua kawannya tadi. Yang pertama dibawa ke surga adalah yaitu B, yang tadi ibadahnya kuat tapi tidak sekuat A, matinya biasa. Dibawa sampai dimasukkan ke surga. Keluar lagi penjaga pintu surga menjemput A, lalu dimasukkan ke surga. Lalu keluar lagi untuk menjemput Talhah yang sedang bermimpi ini. Cuma kata penjaga surga kepadanya, irji' fa inna waqtaka lam yahin ba'du. Engkau pulanglah. Berarti kawan dah masuk surga, kita belum masuk lagi. Coba kita bayangkan awak pergi balik batiko. Lalu dua orang masuk dan awak dilarang oleh orang balik untuk makan. Atau dua orang sudah mengambil nasi, kira pas awak ambil nasi tidak ada nasi lagi. Sedih kita atau tidak? Lalu beliau terjaga, terbangun dari tidurnya. Berfikir-fikir beliau, kenapa ini? Kenapa ini? Tak sabar beliau, maka beliau ceritakanlah cerita ini kepada sebagian kawannya. Tersebarlah kabar ini bahwa mimpi Talhah bin Ubaidillah ini begini dan sampai ke telinga Nabi. Lalu ketika sampai ke telinga Nabi, Nabi memanggil mereka. Lalu Nabi sampaikan, min ayyi syai'in ta'ajabun? Dari hal apa kalian merasa heran? Kok ada yang aneh sepertinya kalian rasakan? Wahai Rasulullah, bagaimana tidak? Yang aneh dari mimpi Talhah bin Ubaidillah ini adalah kenapa yang B lebih dulu masuk surganya daripada A? Padahal kita tahu A ini ibadahnya lebih kuat. Kemudian A ini matinya mati syahid. Harusnya dia yang dahulu dibawa ke surga. Kata Nabi, oh begitu. Lalu Nabi tanya kepada sahabat, apakah atau bukankah si B ini masih mendapatkan puasa Ramadan 1 kali puasa lagi? Alaysa qad adraka Ramadan ba'da mauti sahibi? Qalu bala. Memang iya Nabi, dapat dia puasa 1 kali lagi. Alaysa qad shalla ba'dahu 6,000 raka'ah? Bukankah dia masih salat setelah kawannya mati? Karena dia masih hidup 1 tahun, masih bisa dia salat 6,000 rakaat. 6,000 rakaat bagaimana cara menghitungnya? Kalau dalam sehari kita salat 17 rakaat salat wajib, lalu dalam sebulan, sekarang kita hitung 1 tahun, kita hitung 17 kali 354 hari. Yang punya kalkulator bisa dicari-cari, 17 dikali hari dalam setahun. Hari Hijri 354 kali 17. Berapa dapatnya? Dan Manggaling besok lagi tak capek menghitung besok. Berapa? 6,000?
Berarti 6 ribuan. Berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah, bukankah dia masih bisa melakukan solat wajib sepeninggal kawannya 6.000 rakaat? Qalu bala, betul wahai Nabi. Lalu Nabi sampaikan, kalau memang demikian, kenapa kalian heran? Artinya tidak perlu kalian heran si B lebih duluan atau lebih layak untuk duluan masuk surga karena dia punya ibadah setelah matinya, ibadah yang luar biasa. Apa itu? Salat wajib yang dia lakukan 1 tahun plus dia tambah dapat lagi 1 Ramadan. Berarti bagi mereka luar biasa, nilai Ramadan ini luar biasa. Betapa banyak orang yang mungkin masih ingin dapat Ramadan, tapi ternyata sebelum Ramadan sudah meninggal. Saya tutup dengan ini insyaAllah ta'ala. Saya 5,5 tahun di Mekah, dan setiap hari umumnya pergi ke Masjidil Haram. Nanti akan puasa, maghrib nanti orang akan mulai masih mengumumkan Ramadan besok, jadi malam ini sudah tarawih. Kita masih menyolatkan sekian banyak mayat di Masjidil Haram di solat asar. Sesaat lagi akan masuk Ramadan, ternyata Allah tidak perkenankan dia masuk ke Ramadan selanjutnya. Anda yang mati itu bisa berharap bisa hidup lagi, maka di antara yang mereka harapkan adalah tentu mereka bisa dapatkan Ramadan ini. Berarti bagi mereka Ramadan sangat bernilai. Jangan sampai Ramadan bagi kita sama seperti hari biasa. Baik, saya rasa cukup demikian. Mudah-mudahan di bulan depan insyaallah taala kita bisa menyambungnya, dan bagi jemaah yang barangkali nanti ada waktu, contohnya masalah puasa ini akan rutin kita bahas sesaat sebelum atau di hari-hari sebelum Ramadan masuk insyaallah taala. Kita cukupkan demikian. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى